Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, di video kali ini kita akan membahas tentang bahaya harta haram. Hendaknya ini menjadi perhatian kita semua sebagai umat muslim, terutama di zaman ini, zaman yang sudah mendekati akhir zaman, di mana orang-orang tidak peduli dengan halal dan haramnya harta yang ia dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Perlu kita cari dari rezeki bukan jumlahnya semata, tetapi juga keberkahannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, harta halal yang sedikit diberkahi daripada harta haram yang banyak. Harta haram ini cepat hilangnya dan Allah hancurkan. Majmu Fatawa Jilid 28 halaman 648. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa harta yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal sedang. Mereka tidak dianiaya. Quran Surah Ali Imran ayat 161. Berikut ini bahaya harta haram, yaitu yang pertama, harta haram akan dipikulkan di pundak orang yang memilikinya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, tidak sekali-kali seseorang di antara kalian mengambil sesuatu darinya, harta haram, melainkan ia datang di hari kiamat seraya memikulnya di atas pundak. Jika yang diambil itu berupa unta, maka unta itu mengeluarkan suaranya, atau berupa sapi, maka mengeluh, atau berupa kambing, maka mengembik. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, doanya tidak akan dikabulkan. Nabi SAW pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa belajar, kita harus berhati-hati jangan sampai makanan kita, minuman kita, pakaian kita ada yang haram. Ketika makanan kita, minuman kita, pakaian kita ada yang haram, lalu kita berdoa, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan? Yang ketiga, tidak berpahala jika disedekahkan. Tidak berpahala, bahkan berdosa. Dan barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dia mendapatkan dosanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Yang keempat, tubuh orang yang memiliki harta haram lebih layak masuk neraka. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, harta haram yang ditinggalkan oleh seseorang akan menjadi bekalnya ke neraka. Seorang hamba yang mencari harta dari yang haram, kemudian dia menginfakkannya, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan kalau dia sedekahkannya, tidak akan diterima sedekahnya. Dan kalau dia ditinggalkan di belakangnya, meninggal dunia, pasti harta yang haram itu akan menjadi bekalnya ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah dampak dari bahaya harta haram. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua agar bisa meninggalkan harta haram. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.